Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar pada hari ini. Saudara dikasihi Tuhan, kisah tentang Ruth dan Naomi adalah salah satu kisah yang paling terkenal di dalam Perjanjian Lama. Dan kalau kita membaca kitab Rut sendiri, saudaraku, kitab Rut ini adalah salah satu kitab yang cukup singkat di dalam kanon Perjanjian Lama kita. Dia hanya terdiri dari 4 pasal, dan kalau Anda membaca bagian-bagian awal, pasal-pasal awal dari kitab Rut, maka Anda tentu akan diperhadapkan dengan sebuah kisah yang pasti sudah pernah kita dengar sebelumnya. Kisah tentang 2 orang janda bernama Rut dan Naomi. Dan kalau Anda membaca dari pasal yang pertama, dikisahkan bahwa satu kali terjadi kelaparan yang besar di tanah Yehuda, di tanah Israel, dan itulah yang membuat kemudian pada waktu itu Naomi bersama dengan suaminya yang bernama Elimelech dan 2 orang putranya, mereka terpaksa mengungsi ke daerah atau ke tanah Moab. Dan di sanalah kisah sedih dalam kehidupan Naomi itu bermula, saudara. Awalnya mereka pergi dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tanah yang baru karena di Israel terjadi kelaparan. Tetapi justru di tanah Moab inilah kita tahu ceritanya bahwa Naomi kemudian kehilangan orang-orang yang dikasihinya satu persatu. Bencana demi bencana kemudian dialami di tanah Moab itu, di negeri yang asing itu. Mulai dari suaminya yang bernama Elimelech yang meninggal dunia, dikatakan di dalam Rut pasal yang pertama, saudara. Dan kemudian sekitar 10 tahun kemudian kedua orang anaknya laki-laki juga meninggal dunia. Walaupun pada waktu itu kedua orang anaknya sudah beristri dan mengambil istri masing-masing 2 orang Moab bernama Rut dan juga Orpa. Nah, saudara, singkat cerita, kelaparan di negeri Israel itu di tanah Yehuda itu sudah berakhir. Dan pada akhirnya Naomi yang sudah kehilangan orang-orang yang dikasihinya ini memutuskan untuk kembali ke tanah Israel. Tapi yang menarik, saudara, kita juga mendengar, kita pernah tahu kisah yang sangat mengharukan yang mengatakan bahwa Rut, salah satu menantu dari Naomi ini, rupanya dia memaksa untuk mengikuti Naomi kemanapun dia pergi. Walaupun sebetulnya Rut ini punya pilihan lain, dia bisa pulang ke rumah ibunya, dia bisa mengambil suami atau bisa menikah dengan orang lain, dan dia bisa hidup secara lebih layak. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa seorang yang begitu setia bernama Rut ini memutuskan untuk tetap mengikut mertuanya itu kemanapun dia pergi. Sementara kita tahu bahwa menantu satunya yang bernama Orpa, saudara, dengan berat hati, dengan air mata, dengan tangisan, akhirnya Orpa memutuskan berpamitan dengan Rut dan Naomi, dan dia kembali ke rumah orang tuanya. Nah, saudara, kalau kita melanjutkan pembacaannya, kisah Rut dan juga Naomi ini sangat menarik. Sebab di pasal yang kedua kita mulai melihat, saudara, setidaknya ada 2 pemeliharaan Tuhan yang mau kita renungkan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan Rut dan juga Naomi. Yang pertama, saudara, secara kebetulan dalam tanda kutip, nanti kita bisa renungkan apakah ini sebuah kebetulan atau tidak. Tetapi seolah-olah secara kebetulan Rut dan Naomi ini kembali ke tanah Israel, kembali ke Yehuda, tepat atau bertepatan dengan musim menuai jelai itu tiba. Seolah-olah ini mau mengatakan bahwa Allah menuntun Rut dan juga Naomi untuk memulai sebuah kehidupan yang baru. Mereka pulang ke Yehuda, mereka pulang ke Israel bertepatan dengan musim menuai jelai itu tiba. Itu yang pertama. Nah, kita bisa melihatnya dari 2 sudut pandang, saudara. Apakah ini sebuah kebetulan? Ataukah sebaliknya, ini merupakan sebuah pemeliharaan ilahi yang memang dengan sengaja Allah rancang dalam kehidupan Rut dan juga Naomi. Nah, pemeliharaan Allah yang kedua nampak ketika pada waktu itu Rut bekerja, dia memutuskan untuk bekerja di ladang jelai milik Boas. Nah, kita tahu ceritanya, saudara. Ini adalah 2 orang janda yang sudah tidak punya suami lagi. Dan itu artinya mereka tidak punya lagi seseorang yang tadinya ketika para suami itu masih hidup terbiasa untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Tetapi para suami mereka sudah meninggal dunia. Dan di tengah saat itu kemudian Rut berpikir bahwa akulah tulang punggung sekarang. Tidak ada cara lain yang bisa kami lakukan untuk bertahan hidup kecuali saya bekerja di ladang seseorang. Dan secara lagi-lagi yang kedua, secara dalam tanda kutip kebetulan, Rut berjalan melangkah ke ladang jelai
milik seorang bernama Boas. Yang kalau kita membaca bagian selanjutnya, kita akan tahu bahwa ternyata Boas itu masih memiliki hubungan keluarga dengan Naomi, saudara. Mertua dari Ruth, dari garis almarhum suami Naomi. Dan di sanalah Allah menyatakan pemeliharaan demi pemeliharaannya. Boas mendengar kesetiaan Ruth kepada Naomi, kepada mertuanya. Boas mendengar rupanya sebelum Ruth datang ke ladang itu, Boas sudah pernah mendengar betapa Naomi yang adalah gadis atau perempuan Moab ini, ternyata dia memiliki iman yang begitu besar kepada Allah Israel. Dan Boas tersentuh hatinya oleh kesetiaan, kisah kesetiaan Ruth. Boas tersentuh hatinya oleh kisah kesetiaan Ruth kepada Naomi dan ketaatan atau iman Ruth kepada Allah Israel. Dan di sanalah Boas memperlakukan Ruth secara istimewa. Dia diperlakukan berbeda dari para pemanen jelai yang lain. Bahkan dia tidak hanya mendapatkan sisa-sisa jelai, tetapi ketika Ruth kembali ke rumah ibu mertuanya, kembali ke rumah Naomi, dikatakan bahwa Ruth membawa hasil panen yang begitu melimpah. Walaupun pada awalnya Ruth sadar dia hanyalah orang asing di negeri Israel, di tanah Yehuda. Dia tidak berharap lebih, dia hanya ingin mendapatkan sisa-sisa jelai karena dia ada di tanah yang asing. Tetapi siapa menyangka Allah memelihara hidupnya begitu rupa. Nah, saudaraku, sekali lagi, kita selalu punya dua pilihan atau dua sudut pandang untuk melihat kisah Ruth dan Naomi, dan bahkan untuk melihat kehidupan kita. Apakah dua pemeliharaan Tuhan yang kita lihat dalam kehidupan Ruth ini, kita lihat sebagai sebuah kebetulan? Kebetulan saja dia datang pada saat yang tepat. Kebetulan saja dia ada di ladang yang tepat. Itu yang pertama. Tetapi penulis dari kitab Ruth ingin mengajak Anda dan saya untuk percaya dan melihat bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Segala sesuatu ada di dalam kedaulatan dan rancangan Allah. Saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak mengalami hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Ada begitu banyak penderitaan, duka cita, kehilangan yang pernah kita alami, kegagalan dalam pekerjaan kita. Sama seperti yang dialami oleh Naomi. Tetapi saudara, mari kita melihat. Kita tidak hanya berfokus pada penderitaan atau pergumulan itu. Tapi kita percaya dan menantikan bahwa di tengah segala penderitaan dan pergumulan sekalipun, Allah kita berkuasa untuk melakukan pemeliharaannya, untuk melakukan penyelenggaraan ilahi, bahkan di saat-saat tersulit dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hidup Naomi berubah total, saudara. Kalau kita melihat di dalam Rut 1 ayat 20, Naomi pernah mengatakan begini, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Ayat 21 mengatakan, "Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku." Dia katakan satu masa dalam hidupnya, hidupku pahit, tidak enak. Tetapi setelah peristiwa itu, setelah perjumpaan antara Boas dengan Rut, mari kita perhatikan. Rut 2 ayat ke-20 mengatakan begini, "Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi, kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Hidupnya berubah 180 derajat. Saudara, di tengah segala kesulitan pergumulan kehidupan kita, maukah kita berfokus kepada apa yang sanggup Allah lakukan di tengah pergumulan-pergumulan hidup kita? Mari kita nantikan kejutan-kejutan kecil dari Allah dalam hidup kita, sambil terus berdoa dan setia menjalani kehidupan. Tuhan memberkati.